Karena ada promosi sholat 8 itu bisa, boleh. Padahal yang namanya tarawih itu jangankan 8, 2 rakaat pun boleh. Coba dipromosikan 2 rakaat. Ayo, siapa yang paling menang antara 2 sama 8? Siapa? Jadi hidup sederhana itu ternyata membahagia. Orang bilang ternyata bahagia itu sederhana. Tidak. Justru sederhana lah yang melahirkan kebahagiaan. Jangan karena tak sederhana baru bisa bahagia. Memang kesederhanaan itulah yang menimbulkan bahagia. Jangan lupa kita baca Fatihah. Mengawali kajian kita yang pertama, mohon Allah ampuni dosa kita dan semua ibu bapak kita, amin. Menjadikan kita, anak dan keluarga kita, keturunan kita semuanya menjadi hamba Allah yang soleh. Juga menjadikan negara kita negara hidupnya hamba-hamba Allah yang soleh. Ala hadhihi niyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sallallahu wa sallama 'alan nabi Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Allahumma barik lana jaba wa sya'bana wa ballighna ramadana waghfir lana dhunubana wa ballighna ramadana waghfir lana dhunubana. Kemarin kita sudah ngaji bahwa Ramadan itu duta Allah, nanti jadi tamu kita. Tapi tidak sembarang tamu, dia membawa oleh-oleh. Oleh-olehnya yang pertama, kalau kitanya memang memenuhi syarat di bulan Ramadan, seluruh amalan kita ditumpuk-tumpuk pahalanya, dihamburkan. Yang kedua, dosa kita selain dosa musyrik, sekalipun dosa besar yang pernah kita lakukan dan tidak usah diceritakan sama siapapun, biar sama Allah saja curhatnya. Baru yang ketiga, doanya selalu dikabulkan. Jangan lupa kalau berdoa sebutlah Baji, semoga panjang, banyak cucu. Salah sebut. Supaya kita ngaji terus ya. Sekarang kita akan bahas soal adab puasa. Rasa-rasanya pernah juga kita singgung, tapi lupa terus. Namanya juga anak pendidikan, namanya Pak Ul ya, udah maklum lah.
Kalau sekarang nih langsung dapat tuh, tapi keluar masjid ini hilang. Tapi jangan bosan, terus saja ya. Yang pertama katanya Allah yuksirun naum bin nahar, tuh kan? Jangan memperbanyak tidur malam. Memperbanyak tidur siang. Awak kan sekarang ada orang puasa tuh ya. Mentang-mentang sahur malam, paginya nggak sarapan, habis subuh tidur. Alasannya tidak sarapan. Ada yang begitu ada? Datang wongnya hari ini? Enggak. Awas, usahakan aja kreativitas apa kek. Tidurnya nanti jam 11. Jam 11 boleh tidur. Hah? Iya. Tapi yang jadi guru nggak bisa tidur jam 11. Iya enggak? Yang kerja di kantor juga nggak bisa. Yang kerja di kebun nggak bisa juga. Bisa nggak tidur jam 11? Tapi di kantor tuh mestinya bisa juga. Karena tidur jam 11 tuh namanya qailula. Qailula. Apa namanya? Qailula, ya. Tidur kecil. Sambil ngantuk-ngantuk di kantor. Tapi jangan sambil ngajar. Ini anak-anak kaget kapur salah mencelok. Nah, ya. Yang kedua wala yuksirul akla bilail. Jangan pula malamnya banyak makan. Buka tuh jangan disedia-sediakan nian sih. Biasa-biasa aja. Ini dari jam 9 sudah masak untuk buka sore nanti. Sore pergi ke pasar malam. Ke pasar apa? Apa namanya itu? Pasar buka tuh? Pasar kaget. Habis sholat asar langsung berangkat. Bonceng bini, cari makanan, segala macam sedia. Masya Allah. Padahal kalau sore tai kucing utuh, tai kucing yang utuh, yang lain habis. Wal yaqtasid fi dzalika hatta yajida masal ju'i wal atash. Bagusnya ada tujuan dalam urusan ngurangi makan, ngurangi tidur itu agar mendapatkan, agar merasakan sentuhan lapar dan dahaga katanya. Itu. Jadi sengajanya puasa itu malam juga merasakan ada semacam lapar. Nah ini abahnya juga jangan-jangan bisa ngomong baik. Camano tuh. Fatazhabu atau fatadhaba nafsuhu wa tad'afa syahwatuhu wa yastanira qalbuhu. Fatadhaba nafsuhu, sampai akhirnya kalau puasanya begitu tadi, nafsunya bisa dikuasai, bisa hilang. Begitu juga syahwatnya. Sekali lagi, syahwat bukan seks. Syahwat itu segala macam selera. Selera ngumpulin harta yang nggak kepake, selera ngumpulin mobil akhirnya dijual juga.
Ya itu, nggak tahu siapa lah. Sehingga akhirnya yastaniru qalbu, cahara hatinya bercahaya. Rupanya cahaya ini modalnya lapar. Nah, walaupun kita sudah sepuh begini nih, kalau ada kebiasaan lapar, keluar masjid katanya ilmunya hilang, tapi dengan puasa itu dapat. Pantesan orang dulu tuh, ya kalau nak ujian tuh anaknya disuruh. Sekarang orang tua nyuruh apa kalau anak mau ujian? Belajar tuh lah, ya. Tidak ada nyuruh puasa. Wa dzalika sirru shaumi wa maqsuduhu. Seperti itulah rahasianya puasa dan tujuan utamanya puasa suruh lapar. Nah, Masya Allah. Udah satu ya. Apa katanya? Tidak boleh banyak makan waktu malam, tidak boleh banyak tidur waktu siang. Yang kedua, wal yujanib as-saibu ar-rufahiyata wal iksaru min tanawulis syahawati wal ladzat kama dzakarna. Yang kedua, ada puasa itu meninggalkan mewah-mewah. Iya, terutama yang menyediakan makanan mau buka itu kurangi. Biasa bela ada yang dimakan makan. Bisa nggak? Ini biasa nggak buat kolak. Ada kolak kacang, ada kolak ulang kaling, ada kolak pisang campur nangko, ada kolak segala macam kolak ada. Mas, sehingga dalam puasa itu ingatnya bukan keingat Allah, ingatnya buru-buru sore mikiri sholat tarawih juga keburu-buru karena mau ngejar sisa. Nah, itu bahkan tambah dosa, gerutuk kalau imamnya agak lama ngimam, karena pikirannya Allahu Akbar, qul a'udzu birabbil qalaq. Kolak lah yang dipikirnya, Masya Allah. Jadi jangan mewah-mewah, biasa-biasa baik. Coba sahur banyakin minum, cukup. Waktu buka juga minum, disunahkan yang manis-manis. Nah, untuk tenaga. Coba bisa nggak kira-kira? Ayo, bisa nggak? Insya Allah bisa ya. Wal iksar min tanawuli syahwat. Kemudian segala macam keinginan, segala macam kemauan yang bersifat nafsu itu coba dikurangi. Iya, makanan apalagi bulan puasa itu. Baju membaju, kue mengueh. Ya aduh, Masya Allah. Dan kelezatan, segala macam kenikmatan, lezatan. Kurangi katanya. Wa aqallu dzalika an takuna 'adatuhu minat tarafuhi wahidatan fi Ramadan wa ghairihi. Jadi
Begitulah paling tidak sedikit, paling tidak di dalam Ramadan itu mengurangi salah satunya, jangan terlalu banyak makan, jangan terlalu banyak tidur. Tapi sebenarnya tidur itu berawal dari terlalu banyak makan. Kalau banyak makan, nguap tuh lah, nguap. Baca Quran baru baca satu ayat, gayanya waktu baca ta'udz dan bismillah kenceng nih. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakun karena kebanyakan baru dah satu ayat. Sadaqallah. Banyak, panjanglah bismillahnya daripada baca. Tapi banyakin Quran ya. Ramadan ini banyakin baca Quran. Kalau bisa target khotam. Baca dari awal sampai akhir. Jangan cuma awal dan akhirnya baik. Alif Lam Mim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, selesai. Baca coba. Kecuali yang mau menterjemah memahaminya. Abah terus terang saja karena kelemahannya kadang selesai, kadang tidak selesai karena harus memahami apa yang dibaca itu. Tapi ya yang bagus begitu mepet akan habis Ramadan, teruskan dulu bacaannya sampai selesai, baru diulangi lagi. Apalagi yang harus dipersiapkan di bulan Ramadan nih? Persiapan ngurangi tidur, persiapan ngurangi. Nah, adab Ramadan itu rumahnya bersih, karena Ramadan ini diiringi oleh malaikatmu, ribuan malaikat. Tapi jangan cuma bersih, suci. Coba disiapkan rumah tuh bersih, suci, rapi, harum. Malaikat senang harum-haruman. Wa ammal ladzina yaj'aluna lahum fi ramadan 'adat fit taraffuhat wasyahawat allati la ya'tadunaha fi ghairi ramadan fa ghururun gharrahum bihi syaitanu hasadan minhu lahum. Perhatikan, banyak orang ya yang menciptakan Ramadan itu menjadi kebiasaan berpoya-poya. Banyak itu, benar gak tuh? Datang Ramadan sengaja dijadikan momen untuk berpoya-poya dan memenuhi segala macam keinginan. Ya, sampai kepada ya'taduna, sampai kepada melanggar di bulan Ramadan itu. Padahal di luar Ramadan enggak. Tapi begitu masuk Ramadan ada yang seperti itu. Ada yang sanggup mencari baju baru untuk anaknya sampai meninggalkan sholat. Ada? Ada itu. Masya Allah. Ada yang mencari rizki, tahan sampai tidak puasa. Makanya jauh-jauh hari ini ya, kalau ada rizki cukup untuk makan 1 bulan, kalau perlu kerja boleh kerja, tapi jangan sampai ninggalkan puasa kalau bisa tuh. Jadi hidup sederhana itu ternyata bahagia. Orang bilang ternyata bahagia itu sederhana. Tidak, justru sederhana lah yang melahirkan kebahagiaan. Jangan karena tak sederhana baru bisa bahagia. Memang kesederhanaan itulah yang menimbulkan bahagia. Ayo, jangan nak mewah hidup. Sederhana saja sudah. Kalau memang adanya motor, ya nak? Gitu.
Orang yang seperti itu katanya, orang yang selalu Ramadan jadi mewah-mewah, baju nak bagus. Kapan sudah Ramadan masuk? Model baju, model jilbab, gaya berjilbab pakai bandu. Nah, habis waktu untuk itu. Sudah, mana yang ada di rumah yang kita senangi, alhamdulillah. Tapi kalau ada duit demi kecantikan dirinya, untuk dipandang indah oleh suaminya, oleh istrinya, buat. Orang yang sibuk menyediakan kemewahan di bulan Ramadan itu disebutnya faghururun gharrahum bihi syaitan hasadan minhu lahum. Dia itu tertipu. Siapa yang menipunya? Syaitan. Karena memang syaitan itu hasud sama manusia dengan datangnya Ramadan itu. Hatta la yajidu barakati shaumihim, sehingga dia tidak mendapatkan keberkahan puasanya, ya. Wala tazharu alaihim atharuhu minal anwari wal mukasyafah wal khusyuk lillah, sehingga tidak akan hadir, tidak akan tampak, tidak akan zahir yang namanya kesan puasa, gitu. Kesan puasa itu terbukanya cahaya-cahaya yang selama ini tertutup. Dengan puasa tidak cerdas jadi cerdas, dengan puasa tidak paham jadi paham, begitu. Jadi sebenarnya untuk jadi pinter, anak kita itu disuruh banyak puasa, Senin, Kemis, gitu. Dan karena bermegah-megah tadi itu sibuk terus, dia juga tidak mendapatkan kelezatan untuk berbisik, bermesra dengan Allah dan baca Quran serta zikir. Kena lapar terus, ngantuk terus. Nah, itulah adab puasa. Berikutnya, adab puasa itu alla yuksira at-tasyaghula. Tidak boleh memperbanyak tasyagul, kesibukan bi umurid dunia, dengan urusan dunia. Nanti bulan puasa macam-macam kegiatan jangan dibuat. Lebih baik baca Quran. Bal yatafarraghu anha li ibadatillah wa dzikrihi ma amkana. Yang mungkin sebaiknya kita lebih banyak baca Quran dan ibadah lainnya, gitu. Bal yatafarragh, sempat-sempatkan ibadah. Tarawih jangan milih yang kecil nian, yang 8 dipilih. Boleh enggak? Boleh, tapi umur kita ini tahun depan dapat apa tidak? Lebih baik yang 20, minta imamnya tuh yang 8 itu jangan terlalu mendayu-dayu. Kemudian yang 20 jangan terlalu ngebut. Ini kadang yang 20 ngebut, kayak dikejar maling. Allahu Akbar, makmumnya jawab, ini yang sering terjadi. Ada lagi sholat 8 katanya supaya khusyuk lama. Lama tuh bukan jaminan khusyuk. Belum tentu lama sholat itu khusyuk, belum tentu. Bismillahirrahmanirrahim. Ada tuh sholat 8 begitu tuh. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Panjang. Allahu Akbar. Tambah batuk pula. Sujud lamun ya.
Itu imam tidak tahu bijaksana terhadap makmumnya. Kalau yang berdiri di belakang ini buning, bacaannya seperti itu. Imam baca Quran, dia tuh batuk terus. Maksudnya cepatlah, cepatlah. Iyalah orang. Makanya diwasol saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Diwasol seperti itu, tapi jangan keburu-buru. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baca ayatnya diutamakan yang satu surat yang pendek-pendek saja. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Gitu. Ini malah pengennya seolah-olah itu khusyuk kalau panjang. Alhaakumut takatsur, nafas. Hatta zurtumul maqabir, nafas. Kalla sawfa ta'lamun, nafas. Tsumma kalla sawfa ta'lamun. Ini kalau yang imam lakinya di belakang makmum istrinya bisa dijerongkongkan oleh istrinya. Napas melulu, lamunian. Jadi mestinya gimana? Ya sudah, biasa saja. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun tsumma kalla sawfa ta'lamun. Enak kan? Enak. Makanya pilih imamnya tuh yang bagus suaranya, yang fasih. Jangan yang enggak fasih, bacanya salah, lama pula. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Katanya dia pengen Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, baca Quran jangan diwasol-wasol, maksudnya jangan disambung-sambung. Imam Syafi'i sehari 2 kali hafal, 2 kali khotam baca Quran. Bagaimana tuh cara bacanya? Pasti diwasol. Kalau bacanya diputus-putus, enggak selesai. 2 kali baca Quran. Jangan-jangan ngebut banget. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal. Bisa seperti itu bacaannya. Sehari khotam 2 kali. Tapi ibu jangan terlalu memaksa. Ma'amkanahu, sesuai kemampuan. Wala yadkhula fi syai'in min asyghalid dunya illa in kana daruriyan fi haqqihi, dan jangan terjebak dalam urusan kesibukan dunia, di bulan Ramadan, kecuali terpaksa darurat, masak yang seperlunya. Itu maksudnya. Jangan dari pagi sampai sore berkeringat hanya urusan apa tuh kiranya ibu-ibu ini biasanya? Buat kue. Itu. Kecuali kalau untuk usaha, untuk jualan, itu juga kalau bakalnya sampai habis kesempatannya baca Quran nggak ada, jangan dibuat. Kecuali untuk ya atur aja lah.
untuk karyawan yang perlu kerja supaya dia dapat pekerja untuk membeli anak bajunya dan sebagainya. Semua diniatkan kepada ibadah. Itu. Wa dzalika li'anna syahra Ramadan fi syuhuri bi manzilati yaumil jumu'ah fil ayyam. Fayambaghi lil mu'minin ay yaj'ala yauma jum'atihi wa syahrihi hadza li akhiratihi khususan. Karena Ramadan itu setahun itu adalah untuk urusan akhirat sebenarnya. Sama dengan hari Jumat. Ibu-ibu ini yang paling bagus hari Jumat itu setiap minggu, hari 6 hari sebelumnya untuk urusan dunia, hari Jumat dikhususkan untuk urusan itu mestinya. Inilah kira-kira adab Ramadan. Dapat ya Bu ya? Bisa dipraktekkan ya Bu ya? Alhamdulillah. Ditambah dikit. Yang paling penting lagi ya Bu, yang ada di dalam hati ini adalah kecintaan kepada Allah, berharap ampunan, berharap rahmat, berharap kita masuk. Singkirkan yang namanya amarah, ghadab dan syahwat. Apalagi marahi suami. Ini yang sering kena marah nih siapa? Istri. Oh. Saya tadi belum selesai ngomongnya, baru ngomongin suami. Setelah itu baru nak ngomongi ini nyerobot baik. Ya, sudahlah, maafkan aja lah supaya selesai dan dapat pahala. Maafkan, minta maaf, jangan ego, jangan ego. Karena ada orang tuh jadi istri, suaminya tahu pulang, datang sana, suaminya masuk, nggak mau, kena ego. Bukan kita nyamperi suami, pengennya suami nendang kita dulu. Ada tuh, ada itu. Jangankan nganggur, lagi baca Quran, suami datang, makin kenceng baca Qurannya. Assalamualaikum. Laisa liwaqatiha kadhibatun khafidatur rafi'ah. Enggak nyambut salamnya. Jangan anggap dapat surga, neraka. Justru kalau ada suami datang, apalagi ketengokan dari jauh suaminya datang, Sadaqallahul azim. Ambil sisir tadi, ambil celok tadi, sok. Nah, nyambut suami. Pasang senyum dari jauh sudah. Hehehe. Ini mestinya disediakan air putih, gelasnya udah bersih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah. Disambut, cium tangannya, peluk. Kopi jangan dingin, air putih aja dulu. Ya Allah, di dalam kitab Uqudul Lujen, kalau ada istri yang seperti itu, semua yang menyaksikan di sekelilingnya, atap, plafon, gelas, kursi, semua berdoa, ampuni wanita ini ya Allah, masukkan dia dalam rahmat-Mu ya Allah. Begitu. Baca Quran tadi sunnah, nyambut laki wajib. Tapi lakinya kurang nyenengin, memang rezeki kamu. Nah, ngapain lagi? Lah, terlalu lama milihnya. Milih, kedapatannya yang itu, ya terima aja udah. Nah, jangan nak banding-bandingkan dengan tetangga. Tetangga juga ngebandingkan pula dengan suami kita. Bener gak tuh? Kalau dapatnya hitam, nikmati hitamnya. Memang mau diapakan lagi? Dapatnya putih, alhamdulillah.
Masuklah surga karena suami di bulan masuklah surga karena istri di bulan Ramadan. Udah, gitulah. Ya, paham semua ya? Pokoknya paham nggak paham? Paham aja. Ada pertanyaan di sini? Ayo sambil Iya, ya, kalau di masyarakat ini kan umumnya tuh terawih tuh 8. Nah, gitu jarang ikut terawih di itu. Cuman dia ngomong kok nggak ikut terawih sini apa kalau kita terawih sudah ikut balik tambah lagi gitu. Benar-benar ya, bagus. Nah, itu kan tadi sudah rutin. Bisa juga. Baik. Yang tidak ada perdebatannya, habis sholat 8 kita balik, nggak ikut witir, atau ngikut lagi 2 rakaat lagi supaya 10. Dia niatnya witir, kita niatnya terawih. Jadi kita belum witir, teruskan di rumah. Tapi di rumah ini tidak mudah, akibatnya banyak gangguan di rumah tuh. Ya, begitu balik buka pintu bau kolak, nggak jadi sholat. Nah, sholat di rumah gimana? Boleh nggak? Boleh. Tapi itu di rumah itu satu ya, ada TV di rumah itu, sering menggoda. Sisa bukaan sering menggoda. Keutamaannya tidak sebesar sholat di masjid. 1 rakaat, 2 rakaat di masjid lebih utama daripada 70 rakaat di. Makanya kata Abaji tadi itu, cari formulasi yang bisa dilaksanakan bareng. Caranya bagaimana? Misal yang 20 rakaat ngimam, yang 8 jadi makmum. Selesai 8, selesailah tarawih dia. Yang sholat 20 tadi tidak berdiri lagi kan? Rakaat yang ke-9 sama yang sholat 8 bolehlah berdiri lagi. Niat witir, walaupun imam niatnya imam assalamualaikum, yang witir tadi karena niatnya 3 rakaat, naik lagi 3 rakaat. Begitu, tinggal 1 lagi. Selesailah tuh, damailah tuh. Yang ini terus, yang 20 nih. Cuma biasanya yang 8 rakaat kalau jadi imam sholatnya mendayu-dayu, kalau yang 20 sholatnya melayu-melayu. Nah, keburu-buru. Nah, sekarang coba ada keegoannya dilepas supaya sama enak. Yang sholat 8, yang jadi imam sholatnya 20 agak kendor dikit bacaannya. Yang kayak tadi tuh wasol-wasol tadi. Jangan pula dikatakan ini tidak khusyuk. Yang khusyuk katanya yang bacanya mendayu-dayu, belum tentu juga. Jadi yang mendayu turun, yang cepat ngerem bacaannya supaya enak. Yang penting ada tumakninanya pula rukuknya itu. Nah, kalau ini rasanya damai. Karena ada promosi sholat 8 itu bisa, boleh. Padahal yang namanya tarawih itu jangankan 8, 2 rakaat pun boleh. Coba dipromosikan 2 rakaat. Ayo, siapa yang paling menang antara 2 sama 8? Siapa? Kalau kita promosikan sholat tarawih 2 rakaat, jamaah majelis taklim cinta Rasul milih 2 rakaat galau. Iya tak? Tapi sebenarnya jangan begitu. Bukan hanya boleh yang kita pikir, tapi pendapatan yang kita pilih gitu. Begitu maksudnya pendapatan di hadapan Allah. Tapi kalau katanya boleh, boleh semua.
Tapi kalau ditanya tahun depan kamu punya kesempatan nggak untuk sholat tarawih lagi? Jangan-jangan nggak nyampe tahun depan. Sudahlah Bu, omong, Mang, jangan terlalu mendayu-dayu ngimamnya, omong aja tuh supaya kami bisa nerusin sholat sampai 20 rakaat. Ngomong aja, ngomong bener kok. Iya, ini kan sok baca ayat panjang, akhirnya masih sama juga waktunya, 1 jam juga kan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah. Wah, didayu-dayu. Laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Nah, udah 1 lembar baru 1 rakaat. Allahu Akbar. Yang di belakang padahal itu enggak 1 surat itu. Yang 1 surat, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahu Akbar. Apalagi sholat banyak orang. Kalau mau surat yang panjang, sholat di rumah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Baca surat Ar-Rahman. Ar-Rahman. Allahu Akbar. Boleh. Jangankan Ar-Rahman, bismillahnya boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Selesai. Ditengok sholat, suami mau datang, cepat Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak usah wirid, segera. Laki mau datang, prot. Masya Allah, surga, malaikat nyatetnya. Masya Allah, begitu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, jadikan kami hamba-Mu yang soleh, ya Allah. Jadikan kami hamba-Mu yang taat kepadamu, ya Allah. Jadikan kami hamba-Mu yang sanggup mengikuti tuntunan utusan-Mu, ya Allah. Jadikan kami, ya Allah, di bulan Ramadan ini yang kuat ibadahnya, ya Allah, dan kuat menahan nafsunya, ya Allah, yang kuat dengan kesabarannya, ya Allah. Jadikan keharmonisan rumah tangga kami tumbuh berkembang sejak sekarang sampai nanti di bulan Ramadan, tambah nikmat lagi, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, wafiqna li ta'atika wa tibai rasulika wal birri bi walidina wa husni talaqi masyayikhina waj'alna min hukama'il muzawwadina bil ilmi ma'al istiqamah wa sallallahu wasallam ala alhamdulillahi rabbil alamin. Billahil hidayah wa taufiq wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.